Kalian pasti salah. Iya. Gue nggak mau. Borgol. Pak, apa benar Bapak dijatuhi hukuman seumur hidup? Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hukuman seumur hidup yang terjadi kepada Bapak? Akhirnya ya Pak, Ricky dijatuhi hukuman. Alhamdulillah, Ma. Karena Andin diculik. Gimana cerita sih Mbak Andin? Di rumah sakit kok bisa diculik, kan Mbak Andin lagi sakit. Iya, jadi ceritanya gini. Yang gue tahu nih ya, waktu perjalanan dari ambulans tuh dari Puncak menuju Jakarta itu tiba-tiba dicegat. Terus Andinnya dibawa. Nah sekarang kagak tahu nih keberadaan dia tuh di mana. Gitu, makanya gue minta tolong sama temen-temen gue. Duh Mbak Mirna, kok kejadian ini kayak berderet gitu ya? Kemarin habis kebakaran di villa, terus habis itu Mbak Andin jatuh, terus habis itu sekarang Mbak Andin di rumah sakit diculik. Ini gimana sih Mbak? Mbak, Kiki pengen bantuin, kasih tau Kiki caranya kayak gimana. Udah, lu gak usah panik dulu sekarang ya. Makanya gue dari tadi yang lo bilang gue jutek itu, gue lagi fokus. Gue nanyain teman-teman gue, jadi biar teman gue bisa ngasih info ke preman yang lain, bisa kasih info lagi, jadi ketahuan tuh jejaknya di mana. Gitu maksud gue. Terus Pak Riza gimana Mbak Mir? Ngapa jadi ke Parija sih? Apa hubungannya coba? Kan, belum apa-apa udah ngegas. Kan Pak Riza kan kira-kira udah dapat info nggak pergerakan Mbak Andin ini udah nemu nggak? Udah. Nggak, lagi ngobrol kayak gini jangan sebut nama dia. Ini Kiki serius. Pak Riza ini kan bagian keamanan di rumah kita. Jadi Kiki juga harus memastikan nih Pak Riza gimana udah nemu Mbak Andin. Itu dia, gue kagak tahu. Lu kata kira gue babysitternya ngikutin dia kemana aja. Mana gue tahu dia nyari Andin kemana aja, kan gue kagak tahu. Ya tinggal jawab dong, nggak pakai marah-marah. Lu sih pakai ngomong Pak Riza. Lihat nih, emaknya pakai nelpon. Kan gue bingung jadinya. Lah, nggak usah bingung, langsung diangkat, gercep, cus. Di sana. Di sana. Iya. Sana udah. Sana. Iya ini. Sana. Selamat pagi. Hey, good morning. Gimana kondisinya hari ini? It's a bit tired sih, Mama capek, nggak bisa tidur. Tapi udah sempet dimermin kan? Ya, tidur hilang sebentar, terus kebangun lagi. Tidur, bangun, tidur. Hey. Badannya hangat loh. Panggilin dokter ya? Nah, it's okay. Nanti juga akan sembuh sendiri kok. Terus kok kamu di sini di rumah, kamu gak ke rumah sakit? Nemenin Andin. Nanti kesiangan loh. Kok? Iya. Temenin. Habis ini langsung ke rumah sakit. Sebaiknya aku sampaikan gak ya ke Al? Kalau Ada yang mau diomongin? enggak, nanti aja. Gak penting kok. Mama juga lupa. Pikiran saya sebenarnya juga lagi kacau, Ma. Karena Andin diculik. Belum ada petunjuk sama sekali. Ditambah lagi Mama juga lagi sakit. Rena dan Askara juga butuh saya. Terus, kenapa? Kamu juga kayak, I don't know, for some reason Mama kayak ngerasa kamu ada yang... Dan ternyata di kebakaran itu ada korban jiwa ternyata. Ya terus hubungannya sama kamu apa? Kenapa kamu harus dipanggil? Pokoknya aku tuh tetap minta kamu tanggung jawab, No. Enggak. Kamu aja nelfon aku sambil marah-marah, No. Kamu marah karena aku ngajak Sienna itu ke villa.
Makanya kamu sekarang dapat surat panggilan dari kepolisian kan? Ya tunggu aku dipanggil dulu biar aku tahu pertanyaannya apa. Kan belum dipanggil. Ya mungkin karena aku jadi salah satu yang datang ke situ ya kebagian buat dimintai keterangan, ya kan? Kamu yakin cuman itu? Nggak ada yang kamu sembunyiin lagi dari mama? Kamu tuh suka nggak jujur sama mama soalnya. Mau jujur apa lagi ya, emang itu kejadiannya, Ma. Ya nanti tunggu deh. Apa yang mereka tanyain, aku jawab. Nanti kalau BAP-nya udah kelar, aku minta kopian dan kasih ke Mama. Ya udah. Ya lebih baik itu biar mama tahu juga perkembangannya ya. Jadi intinya tetap nggak mau doain. Ya doain. Ya udah, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kami melihat dari bukti-bukti yang terkumpul dan mendengar kesaksian dari para saksi yang ada, kami memutuskan Saudara Ricky dijatuhi hukuman seumur hidup. Enggak! Gue nggak mau. Kalian pasti salah! Kalian pasti salah! Ya. Gue nggak mau. Borgol. Pak, apa benar Bapak dijatuhi hukuman seumur hidup? Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hukuman seumur hidup yang terjadi kepada Bapak? Akhirnya ya Pak, Ricky dijatuhi hukuman. Alhamdulillah, Ma. Semoga dengan keadilan ini semua korbannya Ricky lega semuanya, Ma. Aku juga dengar keputusan ini lega. Awas lo, Elsa. Awas lo keluarga Alfahri. Gua akan pastikan. Gua akan menghancurkan kalian. Ini semua gara-gara kalian. Aku jadi yakin ini semua ada hubungannya sama Ricky. Aku harus kasih tahu Al supaya dia hati-hati. Nah, iya itu dia Tante. Mungkin kalau lagi kerja emang agak susah dihubungin kali. Gitu. Hah? Oh, iya. Maaf. Oh gitu, saya harus manggil ibu gitu? Oh iya. Iya, Bu. Nanti kalau ada kabarnya gitu nanti saya kabarin Ibu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan juga gue. Terima telepon dari emaknya Pak Riza. Yang kalau teleponan sama calon ibu mertuanya, suaranya agak dihalus-halusin, terus tadi disuruh manggil ibu. Ya ampun, pergerakannya sep. Lu ya, tadi kan gue disuruh ke sono, masih aja lu nguping. Ya kenapa emang kan gue pengen tahu pergerakannya Mbak Mirna. Ya, Pak Bos. Lah, Mbak Mirna. Pak Bos, saya dapat info Pak. Soal? Kemarin kan Pak Bos bilang kalau di lengan penculiknya itu ada tato bintang. Nah, infonya itu saya sebarin ke semua teman-teman saya. Kata teman saya, tato bintang itu identik di studio tato daerah Kebagusan Pak. Kebagusan? Ya. Kamu kirimin alamatnya ke saya berangkat sama Rene. Pak, saya ikut Pak. Kalau kamu ikut yang jaga Rene sama Sekarang siapa? Kiki mas yang jagain. Tuh, bisa Pak. Pak, please. Saya ikut ya Pak. Ya udah, berangkat. Ya, bentar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Pak? Ini Papa dan Mama baru aja lihat di TV.
Ricky dijatuhi hukuman seumur hidup. Udah keputusan sidang, Pak ya? Sudah. Cuman tadi terakhirnya Ricky bilang dia akan menghabisi Elsa dan keluarga Al-Fahri.